Pernah nggak sih kalian ngeliat orang yang maksa beli sepatu olahraga mahal padahal beras di rumahnya habis? Nah, fenomena ini dinamakan gengsi kelaparan dan ini baru aja terjadi di Desa Makmur. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Monica Rika Ines Ambarita dengan NIM 250906104. Hari ini kita akan bedah kasus udik dari Pak Andi, yaitu kades baru di Desa Makmur yang punya ambisi besar bikin desa olahraga sampai-sampai merenovasi lapangan sepak bola menjadi stadion mini pakai dana desa. Keren sih, tapi masalahnya dia mengabaikan usulan warga yang meminta perbaikan jembatan sekolah yang mau roboh. Dan parahnya lagi, Pak Andi menutup mata dari pengawasan BPD. Sekarang lapangannya hampir saja siap, tapi jembatannya beneran roboh dihantam hujan yang deras. Warga pun jadi gigit jari. Kok bisa tata kelola desa sekacau ini? Mari kita bahas. Kalau kita analisis pakai materi perkuliahan pemerintahan desa, ada dua lubang besar dalam kepemimpinan Pak Andi. Yang pertama, terkait abuse of power terhadap BPD. Diatur dalam Undang-Undang Desa, BPD itu punya fungsi krusial sebagai pengawas kinerja kepala desa. Ketika Pak Andi bilang, yang penting lapangannya jadi, nggak perlu banyak aturan. Dia secara sadar sudah menabrak prinsip akuntabilitas. BPD bukan stempel berjalan. Tanpa pengawasan BPD, dana desa rawan diselewengkan dan pembangunan jadi nggak tepat sasaran. Yang kedua, matinya konsep meaningful participation. Musyawarah di desa itu esensinya adalah wadah demokrasi langsung para warga. Petani dan kelompok ibu-ibu di Desa Makmur sebenarnya sudah melakukan bottom up planning dengan mengusulkan perbaikan jembatan. Tetapi Pak Andi justru melakukan elite capture atau memotong diskusi demi ego pribadinya. Secara konsep, ini bukan partisipasi tetapi pemaksaan kehendak. Pak Andi lupa kalau indikator keberhasilan di desa itu adalah kesejahteraan warga, bukan kemegahan fasilitas olahraga. Lalu, nasi sudah menjadi bubur, jembatan juga sudah terlanjur roboh. Jadi, apa solusi cepatnya? Langkah yang pertama adalah rembuk darurat atau mustis insidental. BPD harus segera mengambil inisiatif mengundang kades dan tokoh masyarakat. Di dalam forum ini, Pak Andi juga harus menurunkan egonya dan membuka transparansi anggaran lapangan bola yang tersisa. Kita juga harus mendorong adanya perubahan parsial APBD secara legal untuk menghasilkan sisa anggaran atau menggunakan belanja tak terduga demi membangun jembatan darurat dan akses anak sekolah tidak bisa tertunda. Masuk ke langkah yang kedua, rekonstruksi hubungan lembaga. Kedepannya, Kadis dan BPD harus membuat standar operating procedure atau SOP pelaporan berkala. Pak Andi juga harus menyadari bahwa dikritik BPD itu bukan dihambat, tapi diselamatkan agar tidak masuk ke ranah hukum akibat maladministrasi. Jadi, kesimpulannya adalah pemerintahan desa yang sehat itu bukan tentang seberapa hebat ambisi penguasanya, tetapi seberapa peka mereka memprioritaskan hajat hidup masyarakatnya. Dan jangan sampai demi lapangan bola yang megah, masa depan anak-anak sekolah yang menjadi korbannya. Sekian teman-teman, saya Monica Rika Ines Ambarita. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di ulasan tata kelola desa berikutnya.